Barang siapa yang oleh Allah diangkat jadi pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati dia berkhianat kepada rakyatnya, pemimpin semacam itu haram masuk surga. Persilakan pejabat-pejabat dengarkan pidato Supran Makmun ini. Kejaksaan Agung dengarkan pidato Supran Makmun ini. Mahkamah Agung dengarkan pidato Supran Makmun ini. Apa jawaban Rasulullah? Ya Usamah, qad halaka man kana qablakum, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu, telah hancur negara-negara sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraka fihim as-sarifu tarakuhu, kalau yang nyolong orang gede semuanya tutup mulut. Termasuk di Indonesia ini, walaupun sedang ada perubahan, terima kasih pemerintah ada perubahan dalam soal korupsi, tapi nyatanya BLBI belum selesai. Itu yang kelas kakap, betul apa tidak? Bank Senturi belum selesai, itu yang kelas kakap. Bagaimana? Mantap, mantap. Qad halaka man kana qablakum, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraka fihim as-sarifu tarakuhu, kalau yang nyolong orang gede semuanya diam, dia tinggalkan saja. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu aqamul khat, kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan keadilan, tegakkan hukum. Kalau yang nyolong rakyat, kalau yang nyolong rakyat, kalau yang nyolong rakyat gede, tutupmu. Rasulullah bersumpah Rasulullah, waimullah lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqatatu yadaha, demi Allah kata Rasulullah, seandainya Siti Fatimah itu wanita yang paling mulia Pak, tapi Rasulullah berkata lau anna Fatimah, seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Walaupun anak Nabi, kalau nyolong potong tangannya. Siapa yang meletakkan manusia depan hukum sama? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sarjana-sarjana hukum dari Amerika, bukan sarjana-sarjana hukum dari Eropa. Rasulullah yang meletakkan manusia di depan hukum sama. Waimullah lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqatatu yada, kalau seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Subhanallah, ini hukum tata negara Islam. Bagus enggak? Bagus enggak? Ini tata negara Islam. Musyawarah, faktor personalitinya pejabatnya, serta itu faktor hukum yang berlaku. Yang keempat, semua pejabat harus amar ma'ruf nahi mungkar. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Alladzina immakkannahum fil ardi, orang-orang yang dikasih tempat oleh Allah, orang-orang yang dikasih kedudukan oleh Allah. Jadi ketua RT alhamdulillah, jadi ketua RW alhamdulillah, jadi kepala desa alhamdulillah, jadi camat alhamdulillah, jadi bupati alhamdulillah, jadi gubernur alhamdulillah, jadi wali kota alhamdulillah, jadi presiden alhamdulillah. Dari RT sampai presidennya wajib amar ma'ruf nahi mungkar, baru negara beres. Betul apa tidak? Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, kepala desanya amar ma'ruf nahi mungkar, camat
camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, wali kotanya amar ma'ruf nahi mungkar, bupatinya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, menterinya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar. Baru di dunia Kalau ada kiai haji, maaf kiai, kalau ada kiai haji berfaham sekularisme bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, berarti kiai itu kiai bodoh terhadap syariat Islam. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Islam mengatur segala-galanya. Mulai rumah tangga diatur oleh Islam, masuk WC pun diatur oleh Islam. Betul? Betul? Masuk WC diatur oleh Islam, makan diatur oleh Islam, supaya rezeki yang lewat tenggorokannya jangan rezeki yang haram, rezeki yang halal. Kalau ini dilaksanakan, pasti tidak ada pejabat yang korupsi. Betul apa tidak? Tidak ada pejabat yang sogok menyogok. Kalau dia tahu bahwa yang dimakan harus barang yang halal, jangan makan barang haram. Inilah banyak ayat-ayat politik dan hadis-hadis politik. Kalau seandainya dibaca di masjid-masjid, insya Allah pejabat-pejabat akan jadi bagus. Man yastar'ihillahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghassun li ra'yatihi harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang oleh Allah diangkat jadi pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati dia berkhianat kepada rakyatnya, pemimpin semacam itu haram masuk surga. Pemimpin semacam itu tempatnya di neraka. Ketika mau jadi pemimpin, kampanye, janji. Begitu jadi pejabat, mati dia dalam keadaan menipu rakyatnya. Pejabat yang semacam itu haram masuk surga, tempatnya di neraka. Bagaimana? Hadis apa ini namanya? Hadis apa? Hadis politik. Man yastar'ihillahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghassun li ra'yatihi harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati dia sedang menipu pada rakyatnya, pemimpin semua itu haram masuk surga. Hadis apa? Hadis apa? Masih kurang? Hah? Saya kasih lagi. Mengapa sekarang di birokrasi itu pada umumnya birokrasi yang bagus banyak, yang tidak bagus? Hah? Iya. Yang jujur banyak, pejabat yang jujur, yang tidak jujur. Tapi rata-rata pejabat tuh pikirannya begini, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Hah? Ini dasar sebagian pejabat, tidak semua, tapi sebagian pejabat ada yang pikirannya, mengapa kalau bisa dipersulit kok dipermudah? Persulit saja. Supaya apa? Supaya ngambil duit. Coba kalau ngaji politik, man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fashkuk alaih. Barang siapa yang memegang urusan umatku, artinya pemerintah yang membangun urusan rakyat, kemudian dia mempersulit urusan rakyatnya, Rasulullah bersabda, persulitlah dia nanti di padang mahsyar pada hari kiamat. Ketua RT, ketua RW, kepala desa, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, jangan mempersulit urusan umatnya, permudah urusan rakyat ini. Betul apa tidak? Kalau ingin masuk surga. Ini hadis apa ini? Saya katakan, pemerintah sadarlah bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, tapi kebetulan Indonesia ini
90% rakyatnya beragama Islam. Maka kalau pemerintah mau bikin undang-undang, mau bikin peraturan, pakai pikiran. Siapa yang akan melaksanakan peraturan ini? Siapa yang melaksanakan undang-undang ini? Kau jangan bikin undang-undang peraturan semau-maunya. Pikirkan dulu, siapa yang akan melaksanakan peraturan yang kau bikin ini? Yang akan melaksanakan 90% beragama Islam. Jangan Anda bikin peraturan, ya Pak Jinuri ya. Jangan Anda bikin peraturan pemerintah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Persilakan Anda bikin peraturan. Kalau peraturan itu jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah, umat Islam siap untuk tidak mengerjakan. Persis tadi saya katakan. Saudara kenal baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Di mana itu? Di mana itu? Apa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Negara yang baik, negara yang aman, negara yang damai, negara yang sejahtera. Itu dalam surat As-Saba. Itu tertulis dalam Al-Quran. Masih banyak ayat-ayat yang berbicara soal negara. Banyak. Saya kasih sebagian saja. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sami walakin kadzabu fa'udnahum bima kanu yaksibun. Ini ayat bicara politik negara. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kata Allah, saya bukakan keberkahan dari langit. Hujan turun berkah, bukan angin puting beliung. Hujan turun berkah, bukan banjir bandang. Hujan yang membawa keberkahan. Kami buka keberkahan dari bumi. Buah-buahannya tumbuh, padinya tumbuh, jagungnya tumbuh, yang subur, makmur. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ini ayat menyebut satu negara. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha rawadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'ataqallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Ini ayat politik. Allah memberikan satu contoh negara yang aman, negara yang tentram. Mengapa aman tentram? Karena keadilan. Allah datangkan rezekinya yang berlimpah ruah dari segala penjuru. Negara ini yang menjadi cita-cita setiap manusia. Negara seperti di Quran ini yang diharapkan oleh semua manusia. Tapi apa yang terjadi? Fakafarat bi an'amillah. Mereka lalu ingkar kepada nikmat Allah. Allah tukar fa'adaqahul libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Allah tukar rezeki yang berlimpah ruah dengan kelaparan. Berapa banyaknya bangsa ini sedang lapar hari ini. Subhanallah, subhanallah. Allah tukar keamanan dan ketenangan dengan kegelisahan. Lihat sekarang ini di Irian, di mana-mana tempat. Subhanallah, subhanallah. Sohifatul Madinah, tulisan aslinya itu piagam Madinah untuk mempersatukan mereka. Dengan cara apa? Ya banyak pasalnya, itu mungkin ada 25 pasal itu Habib. Kalau dibaca semua, tapi sambil intinya, substansinya. Orang Yahudi bebas dengan agama Yahudinya, menjalankan agamanya. Orang Kristen dibebaskan menjalankan agamanya, tidak diganggu. Mari kita bersaudara. Kalau ada musuh dari luar, kita bersatu antara Yahudi dengan Islam melawan musuh dari luar. Karena kita memberikan satu negara Madinah. Biaya bersama, sama-sama keluar biaya, tetapi peraturan pokok di situ ada. Kami seluruhnya yang berbeda-beda itu rukun damai.
tidak ada kedoliman, tidak ada ketidakadilan. Di situ intinya. Siapapun yang berbuat dolim, ya Yahudi ya orang mukmin, sama saja kena hukuman. Maka Islam tidak punya musuh. Islam tidak punya musuh etnis. Orang Jawa bukan musuh Islam, orang Sunda bukan musuh Islam, orang Betawi bukan musuh Islam, orang Papua bukan musuh Islam, orang Bugis bukan musuh Islam. Seluruhnya kita satu bangsa, bangsa Indonesia. Islam tidak punya musuh agama, Islam tidak punya musuh etnis. Saya nyatakan musuh Islam, terus apa tidak? Terus apa tidak? Musuh Islam bukan etnis, musuh Islam bukan agama selain Islam, musuh Islam bukan pemerintah, musuh Islam adalah kedoliman, musuh Islam adalah kemungkaran, musuh Islam adalah ketidakadilan. Siapapun yang tidak adil, siapapun yang dolim, siapapun yang menganiaya, itulah musuhnya Islam yang harus kita lawan dengan radikal. Ini saya termasuk radikal nggak kira-kira? Saya kan warga negara kan ya. Hah? Syukuran namun orang Indonesia bangsa asing. Hah? Syukuran namun selaku warga negara Republik Indonesia ingin menyumbangkan pikiran terbaiknya untuk Indonesia. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Saya ulang sekali lagi, syukran makmun, sebagai warga negara Republik Indonesia, saya ingin menyumbangkan pikiran terbaik saya untuk negara saya, untuk bangsa saya, untuk menyelamatkan negara saya. Boleh apa tidak? Kalau boleh saya sumbang. Tegas saja. Inilah sumbangan saya kepada pemerintah saya yang saya cintai. Kalau ingin mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ada 4 pilar dalam bernegara. Wah, serem ngajinya hari ini. Serem ngajinya ya. Ya Pak Effendi. Ada 4 pilar untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama, saya baca dalam tata cara yang tadi disebut oleh Habib Hanif dalam bukunya pemerintahan Umar ibni Abdul Aziz. Itu pemerintahan yang terbaik setelah Khulafaur Rasyidin. Maka sebagian mereka menyebut bahwa Umar ibn Abdul Aziz ini adalah khalifah yang kelima. Dari bagusnya kepemimpinan beliau, dalam buku beliau yang saya baca, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ada 4 pilar. Pilar yang pertama musyawarah. Itu apapun negara saudara, mau negara khilafah, mau negara republik, mau negara kerajaan, mau negara kesultanan, yang penting pertama kali musyawarah. Jangan mengeluarkan kebijaksanaan pribadi. Kebijaksanaan pemerintah itu sudah kumpul kabinet kerja, bermusyawarah. Hasil musyawarah itu berikan kepada rakyat, bukan kebijaksanaan pribadi menteri. Kalau pribadi menteri bikin kebijaksanaan sendiri, hancur negara ini. Maka inti bernegara itu musyawarah. Ini Islam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidan qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini prinsip politik dalam Islam. Seorang pemimpin harus lemah lembut dengan rakyatnya. Jangan ada pemimpin menantang rakyat. Apa rakyat ditantang rakyat gak punya senjata? Betul apa tidak?